Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari Prodi Sistem Informasi NIM H071201098. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Kemudian tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang antaranya yaitu yang pertama, insert anomali. Insert anomali merupakan situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Kemudian yang kedua, delete anomali merupakan penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Kemudian yang ketiga, update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Next, kita akan membahas tentang database pada KRS atau kartu rencana studi. Pertama ada entitas mahasiswa. Di sini memiliki 3 atribut, yaitu ID sebagai primary key, kemudian NIM dan nama. Kemudian yang kedua, entitas mata kuliah terdiri dari atribut ID, kode, dan nama. Kemudian yang selanjutnya, prodi memiliki atribut kode, nama, dan juga ID sebagai primary key-nya. Kemudian yang selanjutnya, fakultas ini sama, memiliki atribut ID, kemudian kode dan nama. Jenjang juga memiliki atribut ID, kode, dan nama. Selanjutnya, pada entitas nilai terdapat atribut ID, kode, dan angka. ID tersebut nantinya akan berelasi dengan entitas-entitas lainnya. Maka dari itu kita membutuhkan ID sebagai primary key. Kemudian selanjutnya di sini ada entitas data prodi. Kita membutuhkan entitas ini yang dimana digunakan untuk merelasikan entitas prodi, fakultas, dan jenjang. Untuk merelasikannya kita menggunakan ID dari identitas tersebut. Misalnya di sini kita memiliki entitas data prodi. Kemudian saya akan menggunakan ID yang ada di entitas prodi untuk menghubungkan data-data yang nantinya akan dimasukkan dalam satu database. Nah, pada entitas prodi ini saya memiliki entitas ID prodi, kemudian ID fakultas, kemudian ID jenjang. Selanjutnya, di sini ada entitas data mahasiswa. Di sini entitas data mahasiswa yang memiliki 2 atribut, yang dimana keduanya merupakan primary key atau biasa disebut komposit. Kemudian saya memiliki entitas kartu hasil studi atau KHS untuk merelasikan semuanya. Kemudian file yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu absen. Nah, di sini saya memiliki entitas mahasiswa dengan atribut ID sebagai primary key, kemudian NIM dan nama. Kemudian mata kuliah juga memiliki 3 atribut, diantaranya ID, kode, dan nama. Kemudian ada atribut entitas prodi
yang terdiri dari atribut kode, ID, dan nama. Kemudian ada juga atribut fakultas yang terdiri dari atribut ID, kode, dan nama. Kemudian ada jenjang, atribut jenjang dengan entitas jenjang dengan atribut ID, kode, dan juga nama. Kemudian nilai, entitas nilai yang di dalamnya terdapat atribut ID, kode, dan juga angka. Di sini yang saya garis bawahi merupakan primary key-nya. Nah, kemudian terdapat entitas data prodi dengan atribut ID fakultas, ID prodi, dan juga ID jenjang. Kemudian entitas dosen, yang dimana entitas dosen ini digunakan untuk mengetahui dosen siapa saja yang akan memberikan nilai. Di dalamnya terdapat atribut NIP, ID, NIP, dan juga nama. Kemudian entitas data mata kuliah untuk menggabungkan antara ID dosen dengan ID mata kuliah agar kita bisa mengetahui siapa dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Dalam entitas data mata kuliah ini terdapat atribut ID dosen dan juga ID mata kuliah. Kemudian entitas data mahasiswa terdiri dari ID data prodi dan juga ID mahasiswa. Kemudian entitas kartu hasil studi terdiri dari atribut ID data mahasiswa, kemudian ID mata kuliah, kemudian ID nilai, kemudian saya menambahkan atribut kredit dan juga mutu. Kemudian entitas absen, di sini saya menggunakannya untuk merealisasikan semuanya. Di dalamnya terdapat atribut ID mahasiswa, kemudian ID mata kuliah, dan juga nama. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.